warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Iras. Dan kali ini saya mencoba membahas tentang depresi di kalangan anak-anak, bahkan anak-anak di bawah umur. Nah, sebelum kita bahas, terlebih dahulu silahkan kalian like, comment, subscribe, kemudian share video ini ke teman-teman kalian biar sama-sama mendapatkan manfaatnya. Silahkan cek videonya dan jangan pause sebelum videonya habis. Mengenai kasus depresi di kalangan anak-anak ini, terutama di kalangan anak bawah umur ini, saya akan mulai dulu dengan pengertian depresi. Tapi sebelumnya, orang sering bilang depresi itu adalah atau sering menyamakan antara depresi dengan yang stres. Ini adalah sebuah konsep yang sangat berbeda dengan penanganan yang juga berbeda kayak gitu. Orang awam atau kita sering mendengar bahwa depresi itu sama dengan stres, padahal bukan kayak gitu. Nah, stres di sini adalah reaksi atau respon yang diberikan oleh tubuh kita terhadap tekanan yang datang dari luar gitu. Semakin tinggi stres seseorang berarti semakin tinggi tekanan yang dihadapinya. Kemudian depresi adalah sebuah gejala yang bisa dikatakan udah menjadi sebuah penyakit mental yang ada dalam diri seseorang karena tingkat stres yang berlebihan tadi. Artinya, stres adalah penyebab orang-orang depresi. Semakin tinggi tingkat stresnya, maka semakin membuat kemungkinan orang tersebut mengalami yang namanya depresi. Nah, kenapa sih anak-anak di zaman milenial ini lebih banyak depresi? Kita sadar bahwa selalu bilang yang depresi itu hanya orang dewasa karena beban pikiran mereka banyak kayak gitu. Salah gitu. Nah, hari ini yang depresi itu kebanyakan adalah anak-anak milenial yang usianya masih di bawah umur. Kenapa hal itu bisa terjadi? Saya angkat faktanya bahwa salah satu faktornya adalah keluarga atau orang tua. Nah, kenapa bisa orang tua? Pernah nggak sih kalian merasakan sebagai orang tua seberapa dekat kalian sama anak kalian, seberapa kenal kalian dengan anak kalian? Pertanyaan itu muncul untuk mewakili seberapa tahu orang tua terhadap tumbuh kembang anaknya. Pertanyaan itu muncul untuk mewakili seberapa tahu orang tua terhadap masalah anak-anak mereka. Kita sering mengira bahwa depresi itu hanya dimiliki oleh orang dewasa. Karena orang dewasa yang memiliki banyak tekanan seperti tekanan pekerjaan, tekanan terhadap kondisi rumah tangga. Tapi anggapan itu sekarang udah anggapan yang sangat salah. Kita lihat fakta sendiri, sekarang anak-anak milenial yang bahkan di bawah umur sudah banyak yang mengalami depresi. Depresi yang mereka alami bukan karena hanya di luar lingkungan mereka, tetapi di dalam lingkungan mereka sendiri, ibaratnya keluarga mereka sendirilah yang membuat mereka depresi. Nah, artinya di sini saya bilang orang tua memiliki potensi membuat anak mereka depresi. Kenapa demikian? Sadarkah orang tua sering membandingkan anaknya dengan saudaranya sendiri, juga membandingkan anaknya dengan anak-anak tetangga. Salah satu bukti perbandingan itu atau salah satu bukti membandingkannya ketika terjadinya suasana atau kondisi terima rapor di sekolah. Ketika si orang tua tahu anaknya dapat nilai buruk atau dapat nilai rendah, kemudian orang tua langsung mengomel dengan kata-kata kasar, mengatakan anaknya adalah anak yang memalukan keluarga, mengatakan anaknya adalah anak yang bodoh, tidak sama dengan kakak, lihat anak tetangga, mereka nilainya bagus, kamu ngapain aja di sekolah. Kata-kata ini adalah kata-kata yang sangat memberikan tekanan bagi si anak sehingga mereka stres. Jika orang tua sering membandingkan anak dengan anak yang lainnya, maka ini akan memunculkan depresi bagi si anaknya. Percayalah orang tua bahwa tidak ada satu anak pun di dunia ini yang suka dibandingkan dengan orang lain. Ingat orang tua, sekali lagi, setiap anak punya potensinya masing-masing. Jika anak Anda lemah di bagian satu bidang, kemungkinan dia punya potensi yang kuat dalam satu bidang. Dan tugas orang tua mengawasi, mengontrol, dan mengarahkan potensi anak kita di bidang yang dia suka. Bukan hanya saja di bidang sekolah yang mereka harus kuasai, kayak gitu. Nah, hal ini akan menjadikan suatu masalah besar bagi si anak ketika orang tuanya terus-menerus membandingkan dirinya dengan orang lain. Pada saat itu terjadi, sebenarnya orang tua lupa akan perasaan anaknya
saat dibilang bodoh dan memalukan gitu. Padahal anak butuh orang tua menerima dirinya apa adanya, kemudian memberikan motivasi untuk dirinya agar dapat berubah lebih baik lagi. Tapi apa faktanya? Ketika orang tua menemukan masalah dalam diri si anaknya, kemudian orang tua langsung marah dengan kata-kata atau dengan kata-kata yang kasar, kemudian si anak sendiri mengalami depresi, tekanan, stres karena menganggap dirinya tidak mampu membahagiakan orang tuanya, dirinya dianggap membuat orang tuanya kecewa. Nah, itu harus diperhatikan oleh orang tua. Jika ini berlangsung lama, jika ini berlangsung terus-menerus, jika orang tua selalu membandingkan anaknya dengan orang lain, baik dalam hal sifat, kebiasaan, bahkan nilai-nilai yang didapatnya, ini akan membuat anak-anak depresi. Dan percayalah, orang tua bisa membuat anaknya depresi, lebih depresi daripada depresinya orang tua karena hanya kata-kata yang dikeluarkan oleh orang tuanya sendiri. Ingat, orang tua berperan penting untuk membuat nilai-nilai dasar agar anaknya kembali tumbuh, kembali bersemangat, kembali termotivasi atas masalah-masalah yang diterimanya. Jika orang tua menemukan masalah dalam diri si anak, seperti nilai rapor yang rendah tadi, ingat dan sadar orang tua jangan langsung marah. Tanya dulu si anak, berikan dia kesempatan untuk menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya selama di sekolah. Jangan keluarkan kata-kata kasar yang membuat mereka lebih down lagi sehingga menganggap orang tuanya tidak percaya kepada dia kayak gitu. Jangan membuat dirinya merasa menyesal, merasa membuat orang tuanya kecewa, merasa dirinya telah gagal untuk membahagiakan orang tuanya. Nah, peran penting orang tua di sini penting sekali untuk menumbuhkan kembali rasa semangat si anak tersebut ketika terjadi masalah dalam dirinya. Bukankah salah satu fungsi orang tua adalah tempat si anak untuk menyelesaikan masalah yang ada pada dirinya, bukan sebaliknya. Nah, sekali lagi saya bilang, silahkan berikan dulu kesempatan bagi anak kalian ketika ada terjadi masalah pada dirinya. Baik, untuk kali ini itu yang bisa saya bahas. Dengan kesimpulan untuk semua orang tua, jangan pernah membandingkan anak kalian dengan orang lain atau saudaranya sendiri. Karena setiap anak tidak pernah suka ketika dirinya dibandingkan dengan siapapun. Orang tua perlu ingat bahwa setiap anak memiliki potensi dirinya masing-masing. Jika dia tidak cerdas di bidang ini, maka dipastikan dia cerdas di bidang ini. Lihat potensi anak kalian, kemudian berikan arahan biar mereka termotivasi lagi, lebih fokus lagi meningkatkan potensi diri yang dimilikinya. Jangan pernah bandingkan, jangan pernah judge mereka untuk dikatakan bodoh dan segala macamnya. Orang tua berperan penting untuk membimbing anaknya biar potensi-potensi yang dimiliki anak tersebut bisa berkembang dengan baik. Nah, demikian yang bisa saya bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih telah menyaksikan video saya. Silahkan like, komen, dan subscribe video ini. Kemudian share ke teman-teman kalian agar dapat manfaatnya. Terima kasih.